Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Mulia Putri, mahasiswi semester 3 jurusan Teknik Industri kelas C5. Saya ingin mempresentasikan sebuah materi guna untuk mengumpulkan tugas pertemuan 5, tugas latihan sebelum UTS, mata kuliah keselamatan dan kesehatan kerja yang diampu oleh Bapak Heru Darmawan. Langsung saja ke materi berikutnya, yaitu materi tentang pengendalian kebakaran. Yang pertama, unsur apa saja yang dapat menyebabkan kebakaran terjadi? Kebakaran terjadi karena bertemunya 3 unsur. Yang satu, bahan dapat terbakar karena semua benda yang dapat mendukung terjadi pembakaran. Ada 3 wujud bahan bakar, yaitu padat, cair, dan gas. Untuk benda padat dan cair dibutuhkan panas pendahuluan untuk mengubah seluruh atau bagian darinya ke bentuk, agar gas dapat mendukung terjadinya pembakaran. Benda padat, bahan bakar benda padat yang terbakar akan meninggalkan sisa berupa abu atau arang setelah selesai terbakar. Contohnya, kayu, batu bara, plastik, gula, lemak, kertas, dan lain-lain. Benda cair, bahan bakar cair contohnya bensin, minyak, cat, pernis, turpentin, akur, alkohol, olive oil, dan lain-lain. Benda gas, bahan bakar gas contohnya adalah gas alam, estilen, propan, karbon monoksida, butan, dan lain-lain. Yang kedua, zat pembakar O2 adalah dari udara, di mana dibutuhkan paling sedikit sekitar 15% volume oksigen dalam udara agar terjadi pembakaran. Udara normal dalam atmosfer kita mengandung 21% volume oksigen. Ada beberapa bahan bakar yang mempunyai cukup banyak kandungan oksigen yang dapat mendukung terjadinya pembakaran. Yang ketiga yaitu panas. Sumber panas diperlukan untuk mencapai suhu penyalaan sehingga dapat mendukung terjadinya pembakaran. Sumber panas antara lain panas matahari, permukaan yang panas, nyala terbuka, gesekan, reaksi kimia, energi listrik, dan percikan api. Ada 3 unsur di atas yang dapat kita ketahui bahwa api yang tidak terkontrol dapat mengakibatkan kebakaran. Kebakaran merupakan suatu bencana yang disebabkan oleh api atau pembakaran yang tidak terkawal. Menurut Permen PU RI nomor 26 PRT-M-2008, bahaya kebakaran adalah bahaya yang diakibatkan oleh adanya ancaman potensial dan derajat karena pancaran api sejak awal kebakar hingga pelajaran api yang menimbulkan asap dan gas. Yang kedua, apa saja langkah yang harus diambil ketika terjadi kebakaran di tempat kerja? Cara menghadapi kebakaran, setiap tempat kerja maupun gedung-gedung lain wajib mempunyai standar pengaman dalam mencegah kebakaran. Namun, ada kalanya standar-standar ini tidak cukup untuk mencegah kebakaran api. Dilansir dari berbagai sumber, berikut beberapa langkah yang dapat diambil ketika terjadi kebakaran di tempat kerja. Yang pertama, jangan panik. Saat terjadi peristiwa di luar dugaan, kepanikan hanya akan memuyarkan konsentrasi dan mendorong munculnya kecerobohan. Rute penyelamatan atau denah tempat kerja yang sudah lekat dalam ingatan juga bisa hilang ketika rasa panik itu datang. Usahakan untuk tetap tenang dan ingat kembali denah tempat kerja atau rute keselamatan. Biasanya denah atau rute keselamatan itu terpasang dekat dengan tangga atau lift. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Saat mendengar alarm terbakar, jangan terburu-buru meninggalkan meja. Biasanya kebakaran terjadi akibat hubungan arus pendek listrik, sehingga sebaiknya matikan atau lepaskan peralatan listrik, kemudian amankan dokumen yang dirasa penting. Yang keempat, lindungi saluran pernafasan. Saat titik kebakaran berada cukup dekat, maka asap bisa jadi tak terhindar. Segera lindungi hidung dan mulut dengan tisu basah, sapu tangan, atau juga bisa dengan atas yang bisa dipakai. Asap akan bergerak ke atas hingga memukulkan badan serendah mungkin atau merangkaklah. Saat terjebak asap dalam kondisi ramai, tetap berada di posisi semula tapi tetap membuka badan, tetap tutup hidung dan mulut dan bernafas perlahan. Yang keempat, ikuti jejak evakuasi. Saat terjadi kebakaran di sebuah gedung, akan ada pengeras yang memberikan petunjuk arah untuk menghuni gedung. Namun jika tidak ada, ikuti petunjuk arah evakuasi yang biasa terpasang di dinding. Satu hal yang harus diperhatikan, jangan keluar dari gedung menggunakan lift, karena kekhawatiran dapat berhenti mendadak saat kondisi darurat. Selain terjebak dalam lift, orang juga dapat mengalami gangguan syaraf akibat lift yang berhenti mendadak. Dalam situasi seperti ini disarankan untuk menggunakan tangga darurat. Jangan sampai terjebak dari keramaian.
Penyebab kebanyakan korban kebakaran biasanya penghuni gedung yang fokus pada satu akses keluar gedung. Penghuni gedung berdesakan dan terlanjur menghirup asap kemudian pingsan. Sebaiknya jika terjebak keramaian, usahakan mencari jalan lain, bisa dengan ujung ke ujung lorong. Kalau kemungkinan orang dapat keluar lewat jendela, dengan catatan jika posisi jendela tidak terlalu tinggi dari tanah. Untuk mengatasi rasa cemas akibat ketinggian, coba duduk dan di kerangka jendela, dorong tubuh perlahan dengan kedua tangan agar tubuh tidak tegang. Usahakan untuk mendarat dengan kedua kaki atau lutut, jangan terkunci, atau bisa dibilang lompat dari jendela. Yang ketiga, bagaimana cara menangani kebakaran yang disebabkan oleh B3? Kebakaran karena B3 itu dikarenakan dengan handling tidak sesuai, kemasan bocor, housekeeping buruk, tumpahan eceran, dan attitude pekerja yang buruk. Sebelumnya, B3 itu apa sih? B3 itu bahan berbahaya beracun, yang selanjutnya disingkat dengan B3. Bahan yang sifatnya atau konsentrasinya itu jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan atau merusak lingkungan hidup, atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia, serta makhluk hidup lainnya. Bahan kimia berbahaya adalah bahan kimia yang bentuk tunggal ataupun campuran yang berdasarkan sifat kimia atau fisika atau toksitologi berbahaya terhadap tenaga kerja, instalasi, lingkungan. Bagaimana sih cara kita menghandling B3 atau pengendalian B3? Yang pertama adalah dengan upaya yang dilakukan untuk pencegahan atau mengurangi resiko akibat penggunaan bahan kimia berbahaya di tempat kerja terhadap tenaga kerja, alat-alat kerja, dan lingkungan kerja. Yang pertama, aktivitas pemakaian dan penyimpanan B3 itu harus terkontrol. Yang kedua, bahaya tumpahan dan eceran kebocoran. Terus yang ketiga, resiko kebakaran, ledakan, keracunan, pencemaran lingkungan. 3 ini harus ada upaya untuk dilakukan untuk mencegah dan mengurangi resiko dari kebakaran yang disebabkan oleh B3. Salah satunya juga bisa dengan upaya yang dilakukan dengan mencegah atau mengurangi resiko tumpah dan darurat tumpahan. Simbol upaya yang dilakukan untuk mencegah dan mengurangi risiko tumpah dan darurat tumpahan yaitu adanya simbol K3 dan jalur evakuasi di tempat penyimpanan B3. Secondary container itu harus ada. Terus informasi handling B3, tata letak B3, dan informasi MSDS. Itu handling, baik itu cara pengendalian dari B3 atau handling dari B3. Baik, kesimpulan yang saya ambil dari materi hari ini adalah kebakaran merupakan bencana yang sangat berbahaya bagi manusia, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Yang kedua, kebakaran dapat menyebabkan kerugian baik dari segi materi dan korban jiwa. Yang ketiga, banyak masyarakat yang belum mengerti tentang pemadaman api yang tepat dan benar sehingga masih banyak korban jiwa yang mengancam. Yang kelima adalah kebakaran memiliki 5 klasifikasi berdasarkan sumber utama kebakaran tersebut. Baik, sarannya adalah kita sebagai masyarakat harus mengetahui cara pemadaman kebakaran yang tepat dan benar sehingga jika terjadi kebakaran di sekeliling kita mampu melakukan tindakan yang baik dan benar. Dan kita harus melakukan pencegahan, caranya dengan melakukan pengecekan secara berkala terhadap barang-barang yang dengan mudah terbakar. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.